Haleluya, saudara yang kasih, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat datang untuk di ibadah pagi kita pagi hari ini di hadirat Tuhan, di rumah kita masing-masing. Saudara yang kasih, mari kita nikmati persekutuan kita dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab besar kasih-Nya bagi kita. Selalu baru setiap pagi dan selalu baru setiap pagi. Mari kita bawa hidup kita kepadanya pada saat pagi hari ini. Kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini, Tuhan. Kami bawa hidup kami persembahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan pada saat ini. Sebab Engkau Tuhan yang baik, pertolongan-Mu dan rahmat anugerah-Mu yang Tuhan telah memberkati kami, dan pagi ini kami awali hari-hari kami bersama dengan Engkau, yaitu dengan persekutuan kami. Mari Tuhan, bawa kami Tuhan lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mulai doa pagi kami bersama dengan pengikut Yesus. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan penyembahan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Lebih lagi, oh Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, oh Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa
seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus pengharapan, Yesus kemenangan, Yesus kemenangan di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah kemenangan kami, kaulah sukacita kami. Haleluya. Kami sembah dan kami puji nama Tuhan, nama Raja di atas segala raja. Kami persembahkan hati kami kepada Tuhan. Yesus Tuhan, betapa hebat perbuatanmu ya Tuhan, betapa dahsyat jalan-jalanmu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur kepada Tuhan. Syukur buat penyertaanmu, syukur buat lagi bahwa syukur buat pemeliharaan ya Tuhan. Kau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur pada Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah tubuh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau sahabat kami, hanya Engkau yang menjadi milik kami di sorga ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan kami kagum ya Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kami berikan penghormatan kami kepada Yesus, Raja di atas segala raja, yang telah mengalahkan maut, yang naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, memberikan rohnya bagi kami. Haleluya. Terima kasih menjadi pendoa syafaat bagi kami, membela kami di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagi Yesus, Tuhan Allah yang ajaib. Kami nikmati kasih
Dari hati kami akan terus kami naikkan penyembahan kepada Tuhan. Mengalir dari tempat ini, dari rumah kami masing-masing ke surga. Dan setiap kami boleh menikmati hadirat Allah yang begitu luar biasa. Kami boleh menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan yang begitu luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu pagi hari ini. Untuk kami terus kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Engkau. Kami tidak bimbang dan tidak ragu. Kami tidak lemah, tapi kami terus bersemangat di dalam Tuhan. Seperti 5 gadis bijaksana itu ya Tuhan, yang memenuhi pelitanya dengan minyak. Demikian kami pada saat pagi hari ini, kami penuhkan hati kami dengan minyak Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dengan kasih setia daripada-Mu mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tiap-tiap hari kami datang kepada-Mu untuk menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau setia bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat hati dan tangan kami kepada Tuhan. Tanda penyerahan kami kepada Yesus, Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terimalah penyembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan pada saat ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Terbukalah mata rohani kami untuk memandang kepada kehebatan, kepada kuasa, kepada kebesaran-Mu. Supaya kami tidak memalingkan pandangan kami kepada dunia ini, tapi kami mengarahkan pandangan kami kepada Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah harta yang termahal dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Kami puji nama-Mu. Kami akan mendengarkan suara-Mu, membaca firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya, menerimanya, dan kami siap untuk menghidupinya. Roh Allah menolong kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom, haleluya saudaraku. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saudara, adakah saudara merasakan kasih, kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa? Oh, puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Ya, terlihat dari semangat saudara semuanya. Ya, saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat responnya, buat jempolnya, buat lope-lopenya, buat komen-komennya saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan menguatkan kita semua. Hari yang terindah, hari yang baru yang Tuhan berikan lagi bagi kita di pagi hari ini saudaraku. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Tuhan memberkati kita. Allah sebagai harta yang termahal. Ya, Allah Yesus Tuhan kita adalah sebagai harta yang termahal bagi kita saudara. Ya, kenapa dia sebagai harta yang termahal? Nanti kita akan baca dari firman Tuhan ini saudara. Ya, mari kita kejar dia saudara. Itulah Yesus Tuhan Allah kita. Itu sebabnya setiap pagi kita selalu mengutamakan dia, mengutamakan Tuhan yang adalah Raja kita. Mari kita baca saudara. Sudah disiapkan Alkitabnya semuanya saudaraku. Dari Mazmur 73 ayat yang pertama sampai 28 ya. Kita baca firman Tuhan ini. Haleluya. Saya mulai ya saudara. Pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku terpelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah.
Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah roh benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat pada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kupandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dugu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. 28 bersama-sama. Tetapi aku sudah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita telah memilih satu hal yang tepat dalam kehidupan kita, saudara. Apakah pilihan kita yang tepat dan pengakuan kita? Pengakuan kita untuk pagi hari ini bahwasanya Allah sebagai harta yang termahal. Allah sebagai harta yang termahal. Saudaraku, ada dua jenis manusia pada saat ini yang kita baca. Memang dua jenis manusia ya, kemarin juga kita belajar dari kitab Amsal, saudara. Ya, ada orang fasik, ada orang benar. Nah, saat ini juga kita belajar dari kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini supaya kita bisa memilih bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan dan hidup kita berkenan kepadanya. Ada orang-orang yang memilih untuk menjauh daripada Tuhan atau hidup sesuai dengan keinginannya. Bahkan saudaraku yang kekasih, kehidupannya itu juga terlihat saudara baik-baik saja. Kalau ada orang pada saat ini sesukanya aja hidup, saudara, dan kita lihat nggak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, bahkan juga membual congkak, bahkan mereka melakukan hal-hal yang jahat, pun mereka mendapat hal-hal yang baik dalam hidupnya. Sehat, tidak sakit, penyakit tidak ada padanya dikatakan. Sehingga apa yang terjadi? Kadang-kadang kehidupan anak Tuhan bisa lebih menderita daripada orang-orang luar. Anak-anak Tuhan ada yang sakit, ya. Bahkan juga ada yang meminta permohonan doa lagi kepada saya. Ibu, tolong doakan istri saya. Ibu, doakan anak saya yang sedang sakit sudah 4 tahun. Bu, aku udah puluhan tahun sakit. Tolong saya didoakan. Nah, padahal ada juga ikut dalam doa pagi ini. Bani Asaf berkata, aku cemburu. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, mujur orang fasik, gemuk, sehat, segar. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan, ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan. Mereka dengan tinggi hati, mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang melimpah-limpah. Orang justru berbondong-bondong datang ke sana.
ke gereja kok sulit ya datang orang, saudara. Ya, tapi kalau ada nanti di sana, ya pesta, ada di sana nanti pameran-pameran, wah langsung dikerumuni orang. Sementara ke gereja, padahal di gereja ada berita baik, tapi orang kok sulit datang. Begitulah kehidupan manusia. Namun apa jadinya, saudara? Apa jadinya? Pada akhirnya nanti akan terlihat. Dalam kitab Maleakhi berkata, saudara, engkau akan melihat nanti perbedaan itu antara orang fasik dan orang benar, antara orang sungguh-sungguh dengan orang tidak sungguh-sungguh. Akan ada perbedaan itu. Mungkin pada saat ini belum terlihat perbedaan itu, tapi akan ada saatnya. Hari yang telah Tuhan siapkan, dikatakan kitab Maleakhi pasal 3 itu, pasal 4 terakhir, saudara, dari perjanjian lama, ya. Dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang dikatakan ayat yang ke-25, saudara? Ayat yang ke-25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Yesus adalah harta yang termahal. Allah adalah harta termahal kita. Ketika Bani Asaf ini berkata, aku melihat mereka, aku cemburu, aku mau datang kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika aku bermaksud untuk mengetahui 16, hal itu menjadi kesulitan bagiku. Sampai aku masuk ke tempat yang kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Ada batas-batasnya, saudara. Setan itu bisa memberikan harta. Kepada Yesus pun ditawarkan harta. Setan berkata, aku berikan semuanya ini kepadamu, asal kau sujud menyembah kepadaku. Jadi setan pun bisa memberikan kekayaan. Tetapi pada ujungnya nanti mereka hancur. Seperti ayat 18. Ya, kau jatuhkan mereka sehingga mereka hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kupandang hina. Tadinya seperti dipuji. Hebat banget mereka, ya, luar biasa. Gak usah mereka ke gereja, gak usah mereka sulit-sulit, gak usah mereka berdoa pagi pun. Mereka kaya, sehat, gak ada kesusahan bagi mereka. Saya sudah melayani, memberi perpuluhan. Satu hari di gereja, kalau hari Minggu, pagi-pagi saya terus berdoa. Tapi kok saya masih sakit? Kok kehidupan saya sulit? Nah, saudaraku yang kekasih, mari datang kepada Tuhan. Seperti Bani Asaf ini berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dulu tak mengerti. Kita tidak mengerti, saudara. Kita tidak tahu mau berbuat apa. Kita tidak tahu mau melakukan apa, saudara. Tapi inilah ayat kuncinya bagi kita pada hari ini. Tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 25. Siapa gerangan padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, kenapa, saudaraku? Yesus, Allah kita, Tuhan kita adalah harta yang termahal bagi kita. Karena Dia yang menyelesaikan dosa kita. Karena hanya Dia yang sanggup menyelesaikan dosa kita. Penyelesaian dosa adalah hal yang pertama dan utama dalam kehidupan manusia. Kalau Tuhan sudah mengampuni, menyelesaikan dosa kita, keselamatan menjadi milik kita. Dapat Yesus, dapat segalanya. Surga menjadi milik kita. Dia angkat kita kepada kemuliaan. Kau angkatku di atas gunung batu, kau bawaku melewati badai. Aku kuat sebab engkau menopangku. Amin, saudara. Tuhan bawa kita melewati. Semuanya akan lewat. Dia angkat kita. Dia bawa kita kepada kemuliaan. Kalau Tuhan telah mengampuni kita. Kalau Tuhan telah mengampuni segala dosa kita. Jadi kenapa Allah itu, Tuhan Yesus itu sebagai harta yang termahal bagi kita? Karena hanya Dia yang sanggup menyelesaikan dosa kita. Dosa itu memisahkan kita daripada Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, saudaraku yang kasih, bukan tanganku yang kurang panjang menolong engkau,
Bukan telingaku yang kurang tajam mendengarkan setiap doamu, tapi yang merupakan pemisah antara engkau dengan Allahmu ialah segala dosamu. Kalau kita sudah terputus, bisa sudah bayangkan pada saat ini saudara yang pakai laptop, saudara yang pakai handphone, itu kenapa bisa pakai handphone dan bisa dengar Ibu Esther pada saat ini? Karena tadi malam saudara sudah cas dengan listrik, sehingga ada baterai, ada kekuatan di handphone, di laptop saudara pada saat ini, di televisi saudara pada saat ini. Tapi coba kalau terputus hubungannya, nanti habis lobet, tidak ada lagi sambungan ke listrik. Maka handphone, sehebat apapun handphone kita, sehebat apapun laptop kita, televisi kita, berapa inci pun televisi kita, tidak ada artinya tanpa disambungkan kepada arus listrik. Sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun rumah kita, sebanyak apapun yang kita miliki, kalau hubungan kita tidak terkoneksi dengan Allah, kalau kita tidak ada hubungan dengan Allah, maka semua akan habis lenyap. Tapi kalau kita menyatu dengan Tuhan, terkoneksi dengan Allah, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, ada selalu jalan keluar. Tuhan angkat kita melewati badai. Tuhan bawa kita kepada kemuliaannya. Makanya Allah adalah harta kita yang termahal. Dosa itu juga membawa kita kepada kesengsaraan dan malu, saudara. Setan itu hanya memberikan kenikmatan sesaat. Nikmat sesaat untuk berzina. Nikmat sesaat untuk pacaran dengan suami orang atau dengan istri orang. Nikmat hasil tipuan itu sementara, tapi ujungnya maut. Setan menawarkan kenikmatan sesaat. Wah, enak. Tapi itu hanya sekejap. Itu hanya sebentar. Kenikmatan yang sesungguhnya berasal dari Allah kita yang begitu luar biasa. Dosa itu membawa kepada kesengsaraan dan malu. Tapi Tuhan membawa kita kepada kemuliaan. Nah, dan kemudian dosa itu membawa kepada kebinasaan, saudara. Dosa membawa kepada kebinasaan. Yehezkiel 3:18-20 mengatakan demikian. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, Yesus adalah harta yang termahal bagi kita. Karena saudaraku yang kekasih, hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan dan mengampuni dosa kita. Yang kedua, kenapa Yesus atau Allah itu harta yang termahal bagi kita, saudaraku yang kekasih? Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu, saudaraku, berbahagialah orang yang mengakui dosanya. Kemarin kita membaca dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menutupi pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayang. Akuilah dosa kita, saudaraku yang kekasih, akuilah dosa kita, akuilah pelanggaran kita, sehingga Tuhan, saudaraku yang kasih, mengangkat kita kepada kemuliaannya, saudaraku yang kasih. Dan kemudian yang ketiga, kenapa Allah itu atau Yesus itu sebagai harta yang termahal bagi kita, saudaraku yang kasih? Karena hanya Dia yang sanggup menjawab doa kita. Hanya Dia yang sanggup menjawab atas segala kelemahan-kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Saudaraku, ya, manusia adalah makhluk yang sangat lemah, saudara, makhluk lemah. Tapi bersama dengan Tuhan, saudaraku yang kasih, manusia yang lemah ini pun bisa menjadi kuat, gagah perkasa, saudara, oleh Roh Allah yang ada pada kita. Nah, kemudian manusia itu, saudaraku yang kasih, pembohong, ya. Pertama-tama Hawa itu bohong kepada iblis pun. Dia berkata, saudara, ya, semua bisa kami makan ini, benar. Kecuali di tengah-tengah taman Eden ini, benar juga. Sebab kapan kami makan itu, kami akan mati. Bukan akan mati, tapi pasti mati. Saudara, ya, mulai, saudara. Maka dalam kitab Bilangan juga firman Tuhan berkata, Allah bukan manusia sehingga dia berbohong. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Berarti manusia itu pembohong, pendusta juga, saudara. Tapi, saudara yang kekasih, oleh karena itu kita butuh penebusan.
Kita butuh Allah untuk membenarkan kita. Yesus adalah kebenaran, saudaraku yang kasih. Kemudian kita butuh Tuhan untuk menolong kita dalam kelemahan kita. Manusia adalah pelupa. Lupa janji Tuhan. Lupa, saudaraku yang kasih, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Lupa penghukuman Tuhan. Lupa janji Tuhan, saudaraku. Dan manusia dalam kitab Yeremia 10 ayat 23. Manusia juga adalah, saudaraku yang kekasih, makhluk yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, saudaraku, kita butuh Tuhan. Dia adalah harta yang termahal bagi kita. Karena manusia itu sering lupa, maka pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita mengingatkan kita. Kalau kita baca dalam Yohanes 16, saudaraku yang kasih, ada begitu banyak janji Tuhan. Ada begitu banyak pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Salah satu menginsafkan kita akan dosa, dan kemudian mengingatkan kita apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Yang berikutnya, saudaraku, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Itulah Roh Kudus. Jadi sebenarnya di dalam Tuhan kita bisa menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, puji Tuhan, saudara yang kasih. Yang berikutnya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Nah, sekalipun habis dagingku dan tubuhku, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku yang kekasih, satu kali Tuhan berkata, apa gunanya kau miliki seluruh dunia ini jikalau jiwamu binasa? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Harta yang banyak tidak bisa menyelamatkan kita, saudaraku. Ya. Dan firman Tuhan juga berkata, kalau matamu yang membuat engkau berdosa, congkel matamu itu, lebih baik engkau bermata satu ke sorga daripada bermata lengkap ke neraka. Makanya Bani Asaf ini berkata, sekalipun dagingku habis lenyap, gunung batuku tetaplah engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, sahabat doa yang dikasih oleh Tuhan, bagian kita tetaplah Tuhan. Gunung batu kita tetaplah Yesus. Harapan kita adalah Yesus. Yang percaya katakan amin di rumah saudara masing-masing. Ya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Sebab sesungguhnya siapa yang menjauh daripadamu akan binasa. Siapa yang mau binasa di sini? Oh, tidak. Tidak ada yang mau binasa ya, teman saudaraku semuanya. Sahabat doa yang dikasih Tuhan, tidak ada di antara kita yang mau binasa. Kita mau hidup. Kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Kau binasakan orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Meninggalkan Tuhan sama dengan berzina. Dia adalah Tuhan kita, Dia penebus kita, Dia Raja kita, Dia Bapa kita, sahabat bagi kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Ada begitu Tuhan yang sangat peduli bagi kita. Ada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Mengapa kita harus menjauh daripada Tuhan yang memperdulikan kita? Bangunlah persekutuan kita. Bangunlah iman kita di dalam Tuhan. Bangunlah penyembahan kita. Suka memuji, menyembah, bersyukur kepadanya. Ada kuasa dalam penyembahan kita. Ada kekuatan. Ada semangat yang baru. Terbuka jalan-jalan di depan kita. Kenapa harus menjauh daripada Tuhan? Mendekatlah kepada Tuhan. Jadilah orang-orang dekatnya Tuhan. Haleluya, saudara. 28 terakhir, saudara. Tetapi aku suka dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Segenap kataku, kau pun menunggu. Oh, haleluya, saudara. Dekat pada Tuhan, itulah rindu kita. Dekat pada Tuhan, itulah yang kita inginkan, saudara. Nah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Betapa senangnya saudara bersama dengan Allah. Jadikan rumah kita menjadi tempat kesukaan bagi Allah tiap-tiap hari. Lewat doa kita, tiap-tiap hari Allah telah menanti-nantikan suara penyembahan kita, saudara. Nyanyian kita, mazmur kita kepadanya. Dia menanti-nantikan, saudara. Ya,
Dia sendengkan telinganya terhadap setiap doa kita. Aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Puji Tuhan saudara. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita pagi hari ini. Tidak panjang lebar saudara, tetapi kiranya ini boleh memberkati kita supaya kita menyembah Allah. Mari kita menyembah Tuhan saudara. Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih yang terindah, hati yang mulia, persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumkan. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar, karya terbesar Tuhan bagi kita. Hidupku, pengorbananku ya Tuhan, yang selamatkan, yang tolong, yang ubahkan, yang pulihkan hidup kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku
Engkau yang menolong kami dalam setiap kelemahan kami. Kau bawa kami kepadamu Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku muliakan nama Raja di atas segala raja. Oh Yesus, ku memuji-Mu, ku tinggikan nama Tuhan, ku muliakan nama-Mu. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih kami sembahkan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam memerlukan-Mu. Ku memerlukan. Engkaulah yang memberi. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati setiap jam. Amin Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ku datang juru selamat-Ku. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkaulah harta yang termahal dalam hidup kami. Engkaulah harta yang termahal bagiku. Kau memuaskan jiwaku dalam hadirat-Mu. Ku terkoneksi denganmu. Haleluya. Ku terima kekuatan sorga. Ku terima kuasa dari surga. Haleluya. Ku temukan Kau dalam hidupku.
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari bersama-sama menyembah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, Aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. aku bernyanyi, Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. saudara. Biarlah kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Pagi ini, sebelum kita mulai aktivitas kita, saudara, sebelum saudara masuk dalam pekerjaan saudara, dalam aktivitas saudara sepanjang hari ini, penuhi hati kita dengan penyembahan kita. Penuhi hati kita dengan hadirat Allah. Biarlah kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan Allah kita bawa keluar. Kita menjadi garam dan terang. Kita menjadi saksi, wajah-wajah yang berbahagia, melangkah dengan bahagia karena kita bersama dengan Yesus, bekerja, mengerjakan setiap pekerjaan kita dengan wajah yang penuh kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang diberkati karena kita punya Allah yang begitu luar biasa, harta yang tak ternilai, Yesus Kristus. Keselamatan Tuhan berikan bagi kita. Mari saudara, masih ada waktu kita sedikit. Sembah Tuhan kita, ku berbahagia. Wajah yang berbahagia persembahkan kepada Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Oh, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, Aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh. ayo saudara yang di rumah, angkat suara, sembah Dia. Ku bernyanyi bahagia, Bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. aku berbahagia. Lagi katakan,
memuji Yesus, selalu memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebahagiaan ini kami bagi kepada teman, sahabat, keluarga, siapapun yang kami temui pada saat ini ya Tuhan. Sepanjang hari dari pagi, siang, sore, malam ya Tuhan, kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Sama seperti Yesus yang berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan, melihat orang-orang seperti domba yang tidak bergembala, melihat orang-orang terikat dengan penyakit, dengan masalah, dengan beban berat. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kasih-Mu Tuhan Kau alirkan dalam hati kami pada saat ini, sehingga kami boleh membagikan kebahagiaan ini kepada orang banyak pada saat ini Tuhan. Kami mendoakannya, kami mengasihinya, kami menyaksikan Yesus bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami pagi hari ini. Berkat-Mu mengalir tercurah bagi kami, khususnya kami disegarkan, dihiburkan, hati kami dipenuhi dengan kasih Bapa mengalir dari surga, memberikan semangat kekuatan baru bagi kami pada saat pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang telah memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari berdoa untuk aktivitasmu sepanjang hari ini saudara. Kiranya aktivitas kita sepanjang hari ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Saudara di kota, di desa, dimanapun saudara berada pada saat ini, di Jabodetabek, Kalimantan, saudara yang kasih, di Sulawesi, bahkan juga di Bali, saudara di kota-kota mana saudara pada saat ini, doakan kota saudara diberkati oleh Tuhan, kota saudara diselamatkan oleh Tuhan, terbuka pintu-pintu penginjilan bagi kota saudara. Doakan pemerintahan setempat di kota-kota saudara di mana saudara berada. Mari saudara doakan, doa kita membuka pintu surga, doa kita memberkati kota kita, memberkati warga-warga kita, di RT RW kita, dimanapun kita berada saudara. Mari berdoa, naikkan doa kita kepada Tuhan, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk aktivitas kami, Kau berkati kami. Sebelumnya Tuhan kami doakan pada saat ini, mulai daripada rumah kami, keluarga kami, masuk kepada RT RW lingkungan kami Tuhan. Engkaulah Allah yang memberkati keberadaan kami dimanapun kami berada, menjadikan berkat di lingkungan kami ya Tuhan. Di perumahan-perumahan di mana kami berada, apakah kami di desa, di kota, di perkotaan, Tuhan tolong semuanya. Kesejahteraan daerah kami adalah kesejahteraan kami juga. Itu sebabnya berkati setiap warga setempat yang ada di lingkungan kami Tuhan, di RT RW kami, di lingkungan kami, di kampung kami, di kota di mana kami berada ya Tuhan. Pemerintahan setempat Engkau berkati, kasih-Mu mengalir, berkat-Mu turun, damai sejahtera Allah mengalir Tuhan. Bahkan di bangsa negara kami Indonesia tercinta, kami yang berada di ibu kota Jakarta ya Tuhan, Jabodetabek, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, tetap aman, damai, tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pandemi COVID yang sudah berlalu. Kami percaya kepada Tuhan tidak ada lagi klaster-klaster, sudah bersih, sudah dibersihkan, sudah sempurna semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya kepada Tuhan, sungguh tangan Tuhan bekerja atas keadaan bangsa negara kami, atas Indonesia tercinta ya Tuhan. Berkat-Mu atas pemerintahan kami, berkat-Mu atas aparat negara kami yang terus berjaga-jaga untuk menjaga keamanan di bangsa kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat keadaan yang sudah semakin membaik ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya roda perekonomian kami juga akan bergulir dengan baik untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan, kepada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan Tuhan kemajuan di dalam hal sosial, di dalam perekonomian, di dalam berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan untuk bangsa kami nikmati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami. Besar setia-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Berkati kami, mengalirlah kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau menjadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ucapan syukur kami kepada-Mu pada saat ini. Setiap umat-Mu
yang punya kebutuhan khusus pada saat ini. Ada doa mereka yang sudah dinaikkan kepada Tuhan. Apakah mengenai ekonomi, kesembuhan, atau kesatuan keluarga, kami berdoa ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya ada jawaban di dalam Tuhan. Waktu yang tepat Tuhan akan menjawab setiap doa pergumulan daripada hamba-hambamu, menyembuhkan yang sakit, membebaskan mereka yang terikat, melepaskan mereka semuanya dari segala ikatan-ikatan dosa, bahkan ikatan penderitaan pergumulan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah mendengar doa kami di pagi hari ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. Haleluya.